19/10/1611 kelas pagi A2, mata kuliah manajemen operasi 2, dosen Adi Mursalin SEMM. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang supply chain management. Supply chain management sering disebut dengan SCM. SCM menjadi bidang yang sangat penting dalam dunia bisnis karena terhubung langsung dengan daya saing perusahaan. Dalam 2 dekade terakhir ini, semakin banyak perusahaan yang sadar akan pentingnya SCM ini, sehingga banyak yang mengimplementasikannya. SCM sendiri merupakan pengelolaan dan juga pengawasan rantai siklus mulai dari bahan material atau barang mentah, pembayaran, informasi dari pemasok ke produsen, pedagang grosir, pengecer, hingga sampai dengan konsumen. Rantai pasokan adalah jaringan fisiknya sehingga semua perusahaan akan berperan dalam memasok bahan baku, melakukan produksi barang sampai dengan mengirimkannya ke pengguna akhir dan atau konsumen. Untuk supply chain management sendiri menjadi alat metode dan pengelolaannya. Tujuan supply chain management. Ada beberapa tujuan menggunakan SCM, di mana yang paling dasar adalah bisa menyelesaikan permintaan dengan pasokan yang ada. Selain itu, ada beberapa hambatan atau masalah yang sering dialami saat menjalankan rantai pasokan seperti manajemen pengadaan barang, manajemen pemasok, mengelola hubungan dengan pelanggan, identifikasi masalah dan kemudian merespon masalah tersebut, manajemen risiko dan lain sebagainya. Fungsi supply chain management. Ada beberapa fungsi supply chain management yang penting untuk diperhatikan. Fungsi yang pertama adalah SCM secara fisik, di mana fungsi dari SCM ini adalah mengkonversi bahan baku menjadi produk jadi yang bisa disampaikan ke konsumen akhir. Fungsi utama dari supply chain management ini adalah berhubungan dengan berbagai macam biaya-biaya fisik berupa biaya material, biaya penyimpanan, biaya khusus produksi, biaya untuk transportasi, dan lain sebagainya. Fungsi selanjutnya adalah supply chain management sebagai mediasi pasar dan memastikan jika telah disuplai oleh supply chain. Fungsi terakhir adalah berhubungan dengan biaya survei pasar, perencanaan produk, dan berbagai macam biaya yang bisa muncul akibat tidak terpenuhi apresiasi konsumen oleh produk yang mana disediakan oleh supply chain. Proses supply chain management. Ada beberapa proses supply chain management yang wajib dilalui, di mana proses yang pertama adalah arus material. Arus material ini akan melibatkan pergerakan produk mentah dari supplier ke konsumen dan dari konsumen yang dikembalikan atau retur produk, layanan dan daur ulang, dan juga pembuangan. Proses selanjutnya adalah arus informasi, di mana arus ini akan berisi tentang prediksi permintaan yang akan dilakukan oleh konsumen, informasi perpindahan barang, dan juga update status barang apakah sudah dikirim atau belum. Yang terakhir adalah arus finansial. Arus ini akan berisi tentang pembayaran, alur kreditan, penjadwalan pembayaran sampai dengan persetujuan kepemilikan. Alur informasi yang akurat ini bisa bergerak dengan mudah di antara mata rantai serta pergerakan barang yang efektif dan efisien. Dalam SCM ada beberapa pemain rantai pasokan yang terlibat, yaitu supplier, manufaktur, distributor, retail outlet, dan juga customer. Strategi sumber daya. Strategi SCM. Ada 2 strategi yang bisa dilakukan untuk membangun SCM yang baik. Yang pertama adalah membangun hubungan dengan pemasok. Hal ini sangat penting, di mana membangun kemitraan yang baik dengan pemasok ini untuk mewujudkan kesuksesan rantai pasokan. Kemitraan yang baik dengan pemasok ini untuk mewujudkan kesuksesan rantai pasokan. Perusahaan yang baik akan membatasi jumlah pemasok, di mana hanya pemasok yang memiliki keunggulan saja yang bisa diajak bekerja sama. Strategi yang terakhir adalah meningkatkan respon pelanggan agar tetap kompetitif. Kemudian fokus